Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Telkom University, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek di mata kuliah Literasi Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Bintang Ginanjar, STMT. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Konidia Asih Prastiwi, Talia Rizky Maulina, Raffi Al-Hirsa, Nelly Nuraini, dan terakhir Citra Nursofa. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan informasi salah satu perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bluebird Terbuka. Informasi umum perusahaan. PT Bluebird Tbk dengan kode saham BIRD adalah kelompok usaha yang melayani segala kebutuhan transportasi, mulai dari taksi, kontainer, alat berat, hingga logistik. PT Bluebird Tbk berdiri pada tanggal 29 Maret 2001. Memiliki modal dasar 800 miliar rupiah dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 250 miliar 210 juta rupiah. Bluebird Group memiliki jumlah karyawan sebanyak 2.890 orang. Berikut alamat kantor pusat dan kantor operasional, beserta alamat email dan website PT Bluebird Tbk. Bagi warga Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, Bluebird Group bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tapi menjadi bagian dari gaya hidup. Seperti layaknya New York yang terkenal dengan yellow taksinya, maka Jakarta terkenal dengan Bluebird-nya. Bermula dari hanya 25 taksi di tahun 1972, kini Bluebird Group telah mencapai 28.904 kendaraan yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia. Kini layanan Bluebird Group dapat dinikmati oleh masyarakat pada kota-kota berikut. Sekilas perusahaannya. Awalnya Bluebird didirikan untuk menyediakan alternatif jasa transportasi berkualitas yang memang belum ada pada waktu itu. Bluebird menjadi pelopor pengenaan tarif taksi berdasarkan sistem Argo, serta melengkapi seluruh armadanya yang ber-AC dengan radio komunikasi. Untuk mempertahankan kualitas pelayanan, perusahaan pun membangun sejumlah bengkel khusus untuk merawat armadanya. Setelah sukses berbisnis di layanan taksi reguler, Bluebird dan Taksi Limousine, Golden Bird, serta usaha sewa mobil, perusahaan kemudian mengembangkan usaha bus charter, Big Bird, pada tahun 1979. Pada 1993, Bluebird menghadirkan layanan taksi eksekutif Silverbird. Setelah lebih dari 1 dekade, Bluebird Group kini memiliki 4 divisi utama. Visi menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Misi, tujuan kita adalah tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang kita masuki. Dalam transportasi darat, kita menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dan kita melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Bidang usaha. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, bidang usaha Bluebird antara lain bergerak dalam bidang pengangkutan darat, aktivitas penunjang angkutan, perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil. Berikut merupakan 4 produk dan jasa yang tersedia dalam PT Bluebird. Informasi pemegang saham. Berikut kami sajikan daftar pemegang saham PT Bluebird Terbuka. Entitas anak. PT Bluebird Tbk memiliki entitas anak berjumlah 17 perusahaan yang terdiri atas perusahaan dalam bidang usaha taksi, bus, penyewaan mobil, angkutan antar jemput, dan lelang.
Untuk data lengkapnya, mulai dari nama entitas anak, bidang usaha, kedudukan dan tanggal pendirian, tahun operasi komersial, total aset, persentase kepemilikan, dan status operasi terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah ikhtisar keuangan PT Bluebird Tbk. Yang pertama ada laporan posisi keuangan dengan total aset di tahun 2016 sebanyak 7.300 miliar, di tahun 2017 sebanyak 6.516 miliar, di tahun 2018 sebanyak 6.955 miliar, di tahun 2019 sebanyak 7.424 miliar, di tahun 2020 sebanyak 7.253 miliar. Dan total liabilitas di tahun 2016 sebanyak 2.637 miliar, di tahun 2017 sebanyak 1.585 miliar, di tahun 2018 sebanyak 1.690 miliar, di tahun 2019 sebanyak 2.016 miliar, di tahun 2020 sebanyak 2.017 miliar. Dan total ekuitas di tahun 2016 sebanyak 4.662 miliar, di tahun 2017 sebanyak 4.930 miliar, di tahun 2018 sebanyak 5.265 miliar, di tahun 2019 sebanyak 5.408 miliar, di tahun 2020 sebanyak 5.235 miliar. Dan selanjutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Dengan laba usaha di tahun 2016 sebanyak 807 miliar, di tahun 2017 sebanyak 567 miliar, di tahun 2018 sebanyak 558 miliar, di tahun 2019 sebanyak 371 miliar, dan di tahun 2020 mengalami kerugian sebanyak 227 miliar. Dan selanjutnya adalah ada laporan arus kas. Di sini kita bisa lihat ada arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya adalah bagan. Ada bagan total aset, bagan total liabilitas, bagan total ekuitas, bagan pendapatan neto, dan bagan laba usaha. Masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu ikhtisar saham. Berikut ini akan kami sajikan informasi ikhtisar saham PT Bluebird terbuka selama 5 tahun terakhir, terhitung mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.